Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya di hari ini, meskipun ini mungkin di sekitaran kota Serang dan sekitarnya ini turun hujan di pagi hari. Semoga tidak mematahkan semangat kita untuk beraktivitas di hari ini ya. Jangan lupa untuk membawa jas hujan yang menggunakan motor dan juga tetap menjadi pionir keselamatan ya untuk yang mengendarai kendaraan sendiri. Pagi hari ini kita akan membahas tema yang kemarin kita juga dengar bersama-sama terkait dengan sumur Kabupaten Pandeglang kembali diguncang gempa, dan BMKG telah memutakhirkan data bahwasanya getaran ini 6,6 magnitudo, pemirsa. Dan sebelum itu jangan lupa kami ingatkan kembali untuk terus memfollow seluruh media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, dan fanpage Facebook kita di tv.co, dan juga YouTube streaming kita di @sultantv.co juga ya. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nini Media di channel 026. Baik, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Bapak Suwardi SSI selaku Kepala Stasiun Geofisika BMKG Banten. Assalamualaikum Pak Suwardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Baik. Dea, dan selamat pagi menjelang siang pemirsa Sultan TV. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah mau berkenan kembali membersamai Sultan TV di pagi hari ini. Tangerang hujan, Pak? Ya, mohon maaf, saya Bapak di mana? posisi ada di Bandung. Ya. Ada kegiatan rapat di Bandung di Hotel El Royal Bandung. Oke, siap. Bapak mungkin bisa dijelaskan Jumat ya, tepatnya di tanggal 14 Januari 2022 kemarin ini mungkin getarannya sama-sama kita rasakan. Apa sih kemudian Pak yang menjadi faktor dan juga penyebab terjadinya kembali gempa di sumur Kabupaten Pandeglang? Baik, Mbak Dea, jadi gini, proses terjadinya gempa itu adalah proses yang alami dan terus-menerus akan terjadi, yaitu proses adanya tumbukan ketiga lempeng benua, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Nah, ketiga lempeng tersebut adalah bergerak, saling mendorong satu sama lain, sehingga itu menimbulkan akumulasi energi yang suatu saat bisa pecah. Nah, pecahnya itu adalah yang kita sebut dengan terjadinya gempa bumi. Dan gempa bumi kalau terjadinya nanti di laut dan besar juga bisa menimbulkan tsunami. Kemarin kebetulan juga pas terjadi gempa, yaitu pukul 16:04 itu saya posisi juga di Anyer. Sekarang masih kadang-kadang masih kayak terayun-ayun gitu, jadi masih ada goyang-goyang, kadang-kadang masih goyang. Jadi itulah, jadi kemarin di hari Jumat kita dikagetkan dengan gempa 6,7 skala Richter. Seluruh masyarakat Banten merasakan, dan yang menimbulkan kerusakan tentu di daerah sumur di ujung kulon. Jadi yang paling parah tentu ujung sumur, yaitu di ujung kulon, di ujung Jaya ke sini Taman Jaya, terus satunya desa apa itu, karena di situ ada 3 desa. Saya yang desa paling sini ada ke Sumur, saya lupa namanya desa apa. Gitu, Mbak Dia. Oke, baik. Apakah ada tim dari BMKG yang juga sudah ke lokasi, Pak, atau seperti apa? Ya begini, tim kami kemarin, termasuk saya sendiri, kemarin langsung itu saya meluncur ke Sumur, dan kondisinya malam sampai sana ya masyarakat kita sama BPBD ke lapangan, dan masyarakat sudah sedikit menenangkan. Tapi masyarakat sudah mulai teredukasi. Kenapa tandanya teredukasi? Dengan adanya gempa kemarin, ternyata masyarakat tidak mudah terprovokasi. Jadi masyarakat yang rumahnya roboh atau rusak, sebagian mengungsi ke tempat keluarganya. Jadi kemarin waktu hari Selasanya, dari Sabtunya tanggal berapa? Sabtu tanggal 15 ya. Kami di lapangan bawa polisi yang masang tenda pengungsi, belum ada yang mau
tidur di pengungsian. Jadi kemarin masih, tapi nggak tahu kalau yang di tanggal 18-nya, karena kami kebetulan tim kami sudah ada di sana, yaitu ada tiga tim. Dari tim pusat itu ada 7 orang, tim Tangerang itu ada 3, terus ada Tangerang Selatan juga 3. Jadi ada di lokasi terdampak, Mbak Dia. Oke, baik. Setelah Jumat, Pak, mungkin gempa pertama ternyata kalau kita baca bersama-sama dan juga ada info dari BMKG, ada berapa kemudian Pak gempa susulan setelah yang terjadi 6,7 skala Richter tadi, Pak? Ya, baik Mbak Dea. Jadi gempa yang terjadi 6, skala Richter kemarin diikuti dengan gempa susulan yang tentu energinya juga sudah menurun dari 5,7, 4,9, 4,7, terus 3,9. Nah, itu semua terasa. Terutama yang 3,9 karena energinya kecil, kemarin terasa saja di sekitaran lokasi dekat Epic, yaitu di Taman Jaya dan Ujung Jaya saja. Itu Mbak Dea. Tapi di Sumur juga terasa krek, kayak ada truk lewat itu. Gitu Mbak. Ya. Oke, Pak Suwardi, mungkin pemirsa Sultan TV juga bisa ingin informasi kenapa sih di Sumur Kabupaten Pandeglang ini menjadi salah satu titik yang sering terjadi gempa kalau dibandingkan dengan titik-titik lainnya yang berada di Kabupaten Pandeglang misalnya, Pak. Kenapa? Ya, Mbak Dea, jadi di seluruh wilayah Indonesia tentu mempunyai potensi yang sama. Nah, ini di Sumur, yaitu tadi saya sampaikan di atas, jadi adanya pergerakan 3 lempeng dunia tadi, ternyata di selatan dan juga di selatan Sunda itu juga berkontribusi energi-energi yang belum terlepas. Jadi makanya di sekitaran Sumur dan sekitarnya sering sekali terjadi gempa-gempa di sekitaran itu, terutama karena memang di situ ada dari benuanya ikut, dari lokalan sendiri, yaitu di Selat Sundanya juga kontribusi, dari dari Sesar Semangko itu juga kontribusi ke Selat Sunda. Hanya di sekitaran sering sekali kita terjadi gempa-gempa, walaupun kadang-kadang tidak terasa oleh masyarakat, yang notabene 3, udah paling sering, dan di Sumur pun juga 3, 4, udah sering dirasakan oleh masyarakat Sumur dan sekitarnya, Mbak Dia. Oke, baik Pak. Artinya memang kalau kita lihat sendiri sebetulnya seluruh titik yang ada di Provinsi Banten dan Indonesia punya potensi yang sama ya Pak ya. Nah, bagaimana kemudian dengan kaitannya dengan tsunami Pak? Mungkin ini juga menjadi salah satu kekhawatiran masyarakat sekitar. Ya, baik Mbak Dia. Jadi memang yang diteliti atau mungkin ini dari para ahli kegempaan, nanti di Selat Sunda itu ada energi yang belum terlepas ratusan tahun, dan itu belum terlepas karena ada seismic gap di situ. Nah, itu kalau sampai terlepas energinya itu bisa menimbulkan gempa yang kekuatannya 8,7 atau bisa 8, yang bisa kita bayangkan. Kemarin gempa 6,7 sudah kayak gitu, apalagi nanti 8,7. Jadi masyarakat mulai membuat mitigasi, membuat evakuasi yang sifatnya mandiri. Jadi sifat mandiri di keluarga-keluarga harus tahu bahwa ini baru permulaan terjadinya gempa yang sesungguhnya masih belum rilis gitu. Jadi mari masyarakat khususnya Banten dan sekitarnya, kita patut waspada, kita patut memitigasi lingkungan dan daerah masing-masing, karena gempa itu nanti kalau terlepas dan patahnya turun atau naik, itu bisa menimbulkan tsunami yang notabene bisa di daerah Pandeglang dan sekitarnya bisa 18 meter. Itu golden time-nya sangat pendek. Itu yang kita khawatirkan, waktunya cuma 15 menit, 20 menit, itu udah nyampe di pantai. Nah, dengan sisa waktu yang sangat pendek, tentu masyarakat harus siap siaga menghadapi segala kemungkinan yang terjadi apabila nanti ada gempa bumi yang terjadi di
selatan Banten. Masyarakat perlu waspada, perlu evakuasi mandiri, nggak usah menunggu informasi yang dikeluarkan oleh BMKG. Apabila merasakan gempa yang sangat kuat, sudah mencari lokasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Di situ sudah terpasang jalur-jalur evakuasi, bisa digunakan oleh masyarakat untuk mengevakuasi dirinya sendiri atau evakuasi mandiri ke arah perbukitan. Gitu Mbak Dia. Artinya ada energi yang belum terlepas dan artinya potensi tsunami itu ada ya Pak Suwardi? Ya, potensi tsunami itu ada. Oke. Tadi tingginya sekitar 18 sampai 20 meter Pak. Apakah kemudian Ya. ini kalau di daerah mana saja Pak kemudian yang mungkin akan terdampak? Ya, mau yang terdampak tentu yang paling ini daerah Pandeglang dari ujung kulon, Ya. geser ke sini ke timur, Muara Binangun, terus Sumur, terus Tanjung Lesung, bisa naik ke sana, bisa Anyer juga kena sedikit, Cilegon pun juga kena dampak walaupun dari segi ininya sekitar 3 meter, tapi perkirakan dengan pemodelan kami dari BMKG itu sampai di Cilegon sampai Anyer bisa terdampak gitu Mbak Dia. Oke, baik. Pak Suwardi, saat ini pemerintah Kabupaten Pandeglang juga menetapkan status siaga ya Pak ya, siaga bencana untuk Tanggap Kabupaten darurat, tanggap ya. darurat. Baik. Kira-kira sampai kapan Pak kemudian situasi seperti ini dan mana potensi dengan gempa-gempa susulan yang barangkali juga masih akan terjadi Pak? Baik Mbak Dea, jadi untuk gempa-gempa susulan memang sudah kita buat modeling perhitungan. Jadi kalau dilihat dari kejadian hariannya, kita itu tanggal 14 itu ada 25 kejadian, terus tanggal 15-nya 13 kejadian, 16-nya 2, 17-nya 2, dan ini hari adalah 0, belum ada kejadian. Jadi kalau ini kita analisakan dengan untuk keluruhan Mogi dan Utsu, itu diperkirakan kita di tanggal 7, tanggal 8, tanggal 7, sekitar 6 sampai 7 hari itu sudah selesai peluruhannya. Kalau kita hitung ya mungkin terakhir bisa 20, 21 sudah tidak ada goyangan lagi, mudah-mudahan gitu Mbak Dia. Amin, amin. Karena memang tadi yang disebutkan oleh Bapak, getarannya juga semakin lama semakin menurun. Baik, baik Pak, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Suwardi, dan nanti kita akan coba juga melihat apakah kemudian ada pertanyaan dari pemirsa. Nanti kita akan bacakan ya pemirsa ya. Pemirsa tetap bersama kami dalam Bincang hari ini. Serentahun Kasepuhan Cisungsang merupakan tradisi tahunan masyarakat Kasepuhan Cisungsang di Desa Cisungsang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak.
Upacara ini sebagai ekspresi rasa syukur masyarakat usai dilaksanakannya musim panen padi. Upacara diawali iring-iringan petani membawa ikatan padi hasil panen dengan diiringi musik tradisional. Lalu iring-iringan berakhir di sebuah lumbung padi atau leuit yang berada di depan rumah adat Kasepuhan Imah Gede. Hasil bumi berupa padi yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 tahun itu disimpan di dalam leuit. Masyarakat Sunda mengenal 2 leuit, yaitu lumbung utama yang biasa disebut leuit Sijimat, leuit Ratna Inten, atau leuit Indung. Sedangkan lumbung lainnya adalah leuit Pangiring atau leuit Letik, atau lumbung kecil. Selain di Cisungsang Lebak, Sarian Tahun juga digelar oleh beberapa kasepuhan lain di Jawa Barat, seperti Desa Cigugur, Kuningan, Desa Kasepuhan Banten Kidul, Desa Cipta Gelar, Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Desa Adat Sindang Barang, Desa Pasir Putih, Kabupaten Bogor, dan Kampung Naga, Kabupaten Tasikmalaya. Ya, terima kasih pemirsa Sultan TV Anda masih bersama kami dalam bincang hari ini. Kita juga masih membahas terkait dengan gempa sumur yang terjadi di Jumat 14 Januari 2022 yang lalu pemirsa, dan kita juga masih terhubung dengan Pak Suwardi SSI selaku Kepala Stasiun Geofisika BMKG Banten. Bapak mungkin bisa dijelaskan juga Pak, ini jenis dari gempa atau getarannya sendiri ini jenis apa Pak? Silakan. Ya, untuk jenis gempanya ini adalah gempa dangkal, masih antara dangkal dan menengah. Jadi kemarin kedalaman gempanya adalah 40 kilo ya, jadi masih kategori dangkal gitu, Mbak Tia. Artinya masih cukup aman ya Pak ya, tidak menimbulkan potensi tsunami kalau dari getaran yang terjadi kemarin. Justru kalau gempanya dangkal itu potensinya tsunami, karena kalau gempanya di kedalaman dalam itu tidak, karena kan energi ini sangat ibaratnya dari permukaan ini kan sangat dekat gitu Mbak Dia, jadi potensi tsunami tentu lebih, dan kekuatannya pun juga banyak merusak kalau gempanya dangkal. Kalau gempanya dalam tentu energinya juga menyampai ke ini juga butuh waktu, jadi penjalarannya butuh waktu, jadi energinya juga seiring penjalanan gelombang, seiring dengan itu energinya juga udah berkurang gitu Mbak Dia. Jadi kekuatannya juga mulai berkurang juga gitu Mbak Dia. Oke, artinya kalau dangkal justru ini dikhawatirkan menimbulkan potensi tsunami ya Pak Suwardi ya. Baik, ya, Pak. Kebanyakan pada dangkal potensi. Mana Pak? Oke, baik. Pak Suwardi mungkin bisa dijelaskan kembali kepada pemirsa dan juga masyarakat yang sedang menyaksikan ini, titik mana saja Pak kemudian yang rawan ya terjadinya gempa, dan juga khususnya mungkin di Kabupaten Pandeglang dan juga wilayah Banten Selatan Pak, di mana saja sehingga masyarakat bisa melakukan mitigasi bencana. Baik Mbak Dia, jadi kalau titiknya di mana saja, kita bukan titik, jadi di seluruh dari Aceh sampai Papua itu adalah semua potensi gempa bumi. Kalau di Banten ya di selatan Banten itu generatornya adalah Indo-Australia. Nah, di selatan Banten itu yang perlu kita waspadai, kita perlu ini. Jadi masyarakat yang terutama yang hidup di pesisir tentu kalau merasakan gempa yang sangat kuat untuk mitigasi mandiri
harus segera lari di tempat yang lebih tinggi. Itu karena kalau titik-titiknya di semua di jalur di selatan Banten adalah rawan dengan kejadian gempa bumi. Seperti kemarin di selatan yang di Binuangen kemarin 5,4 juga itu adanya di jalur Sabdansen Indo Australia di selatan Banten itu Mbak Dia. Jadi itu ya di selatan-selatan Banten itu yang perlu diwaspadai Mbak Dia. Oke, jalur selatan ya, tepatnya di Banten Selatan begitu. Soal mitigasi bencana Pak, mungkin sehingga ketika misalnya terjadi gempa, baik kecil maupun besar, apa kemudian langkah pertama yang bisa dilakukan oleh masyarakat setempat, Pak? Untuk masyarakat cepat kalau di dalam ruangan merasakan gempa, ya jangan panik dulu, mungkin dikenalin dulu di daerah tempat tinggal masing-masing. Yang tentu yang kuat mana, kita cepat menghindar ke situ. Atau enggak, kalau memang kondisinya tidak bisa untuk menghindar, segera lari ke lapang. Jangan berkerumun di dalam, langsung keluar. Jadi edukasi itu sudah nyampe ke masyarakat. Kemarin saya wawancara dengan Pak Kades di Taman Jaya, masyarakat sudah ngeh dengan gempa. Jadi karena di daerah Sumur dulu pernah kita adakan sekolah lapang geofisika dan itu kita didik dari pemangku kepentingan dulu di kantor camatnya kita di pemerintah kecamatan kita undang, ke desa-desanya juga kita undang, kita edukasi untuk mitigasi gempa bumi dan tsunami Mbak Dia. Jadi itu mungkin masyarakat kalau merasa gempa segera lari ke tempat terbuka, karena ya kalau memang gempa kuat sempat lari, kalau tidak sempat mungkin sembunyi di kolong meja. Tentu mejanya juga cari meja yang kuat, kalau meja yang nggak kuat tentu tidak direkomendasikan. Dan kalau ini setelah gempa terjadi, ya jangan masuk kembali. Tahu rumahnya sudah ada yang retak, dan itu nanti kalau ada gempa susulan itu juga bisa menimbulkan bahaya. Sebenarnya gempanya sendiri tidak menimbulkan bahaya. Yang menimbulkan bahaya adalah efek samping dari gempanya itu. Gitu Mbak Dia. Oke, ini menarik nih Pak. Nih apa informasi yang perlu disampaikan juga bahwa gempanya sih sebetulnya tidak membahayakan, namun efek samping dari gempanya seperti misalnya runtuhnya bangunan, rumah dan lain sebagainya begitu ya Pak Suwardi. Ya betul itu efek sampingnya. Baik, Pak Suwardi, apakah kemudian kita bisa membedakan mana gempa yang berpotensi tsunami dan juga mana gempa yang tidak berpotensi tsunami? Baik, untuk membedakan itu sebenarnya sangat mudah. Kalau gempanya sangat kuat, itu pasti berpotensi. Oke. Kalau gempanya saya mungkin ya, tapi kan masyarakat juga berbeda-beda di daerahnya ya, di daerahnya. Tapi kita BMKG kalau mengeluarkan apa istilahnya potensi gempanya kuat pasti ditulis potensi tsunami. Nah nanti setelah itu akan kita update tsunami atau tidak, itu Mbak Des. 5 menit 10 menit kita update, oh ini tsunami, oh ini tidak, kita update informasi itu dan kita sebarkan melalui kanal-kanal media massa, kanal-kanal yang tersedia di pemerintah, baik kalau dari Kemendagri, dari Polri, TNI, itu sudah kita buat strukturnya, jadi kita pencet satu informasi sudah nyampe ke seluruh masyarakat, ya bukan seluruh masyarakat. Nah, nanti tugas dari pemerintah stakeholder ini menyampaikan kepada masyarakat. Nah, dari BMKG menyediakan itu sampai di tingkat kabupaten, BPBD itu sudah terpasang informasi diseminasi gempa bumi dan tsunami. Nah, dari situ tentu harapan BMKG kepada pihak Pemda untuk segera menyebarkan informasi itu ke masyarakat terdampak atau mungkin masyarakat yang menjadi tanggung jawab wilayahnya. Jadi supaya informasi itu cepat sampai ke masyarakat. Kalau kami dari itu langsung ke masyarakat kayaknya ya BMKG kan terbatas, kantornya terbatas personelnya. Jadi harus minta bantuan dari pihak Pemda setempat untuk memperluas informasi yang kita sampaikan ke pihak pemerintah. Gitu Mbak Dia. Oke, baik. Ini edukasi juga kepada masyarakat bahwa setelah terjadinya gempa di sekitar
tempat tinggalnya, ini beberapa saat kemudian bisa langsung mengeceknya di kanal resmi ya Pak ya. Mungkin boleh dijelaskan Betul, betul. Pak, kanal resmi BMKG di mana sehingga masyarakat juga bisa terhindar dari berita bohong. Baik, bisa menghubungi, melihat di kanal BMKG di www.bmkg.go.id, info BMKG, Instagram BMKG, itu bisa kita intip semua, Mbak Dea. Oke ya, jangan dari informasi yang lain ya Pak ya. Betul, betul. Jangan dari informasi yang lain karena memang apa ya, kondisi bencana itu sering dimanfaatkan oleh tanda kutip orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk membuat masyarakat gaduh, masyarakat resah, dan itu yang kadang-kadang sering terjadi. Jadi kalau masyarakat harus bijak menyikapi informasi terkait dengan bencana. Gitu Mbak Dia. Oke, Pak, terkait tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Suwardi di segmen sebelumnya, ada energi yang belum terlepas begitu, yang kemudian sangat berpotensi menimbulkan tsunami dengan kekuatan yang cukup besar. Kalau mungkin bisa diprediksi tidak ya Pak ya, kira-kira kapan kemudian kejadiannya, sehingga mungkin masyarakat bisa bersiap-siap atau seperti apa Pak perhitungannya? Ya, oke Mbak Dea. Jadi begini, sekali lagi saya sampaikan bahwa gempa bumi tidak bisa kita prediksi kapan terjadinya. Oke. Waktunya itu yang tidak bisa. Tapi lokasinya, jalurnya bisa. Jalurnya tentu yang jalur selatan Jawa. Selatan Jawa, selatan Banten, itu tentu jalur-jalur pembangkit terjadinya gempa dan tsunami. Tapi dimensi waktunya itu kita tidak bisa memperkirakan. Jadi masyarakat harus siap siaga selalu untuk menghadapi gempa bumi dan tsunami. Itu Mbak Dea. Jadi dimensi waktunya tidak bisa kita perkirakan. Oke, dimensi waktunya tidak bisa diperkirakan kapan bisa terjadinya, tapi titik-titiknya tadi sudah disampaikan oleh Pak Suwardi ya Pak. Oke, Ya. Bapak, kita masih ada satu segmen terakhir, nanti kita akan coba melihat ada pertanyaan dari pemirsa Sultan TV yang nanti akan coba dijawab oleh Pak Suwardi. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari Ini. Lontong balap merupakan kuliner khas kota Surabaya, Jawa Timur. Makanan ini terdiri dari potongan lontong yang ditumpangi irisan tahu, remasan lento, dan tauge yang melimpah. Disirami kuah yang memiliki cita rasa manis, asin, dan gurih, menjadikan kuliner yang satu ini semakin spesial. Konon, dahulu lontong balap masih dijual dalam kemaron atau gentong yang besar yang terbuat dari tanah liat. Kemaron yang berat ini dijajakan dengan cara dipikul oleh para penjual. Yang menarik saat itu, para penjual lontong balap selalu berebut pembeli di pasar dan di perjalanan menuju pos terakhir di pasar monokromo dengan berjalan cepat. Dari kesan berpacu sesama penjual inilah kemudian nama kuliner lontong ini dikenal dengan nama lontong balap. Kini, kemaron yang berat telah tergantikan dengan panci yang terbuat dari logam yang ringan. Sementara, sekarang lontong balap lebih sering dijual di dalam kereta dorong atau di warung. Seiring perkembangan zaman, lontong balap tidak berubah dan tetap bertahan. Masih menjadi makanan favorit warga Surabaya dan pelancong di Surabaya.
terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Bijak hari ini. Saya masih ditemani dengan Pak Suwardi beberapa menit ke depan, begitu. Pak Suwardi, satu pertanyaan nanti akan izin saya bacakan untuk Bapak yang sudah mampir di kanal YouTube sultantv.co. Bagaimana Pak hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik atau akibat patahan naik? Mungkin Bapak bisa dijelaskan Pak maksudnya apa? Silakan. Ya, baik, Mbak Dia. Jadi gempa itu bisa terjadi, ini kan bisa sesar naik, bisa sesar turun, dan sesar datar. Untuk kemarin adalah sesarnya sesar datar, jadi tidak menimbulkan tsunami. Itu Mbak Dia. Jadi patahnya bidang antara satu sama lain itu patahnya ini patahan turun. Kalau ini yang satu bidangnya naik, itu patahnya naik, dan itu bisa slip. Patahnya bisa geser kiri atau ke kanan. Nah, dari ketiga patahan itu yang berbahaya adalah patahan naik dan patahan turun. Karena kalau patahnya itu turun, otomatis ada perubahan volume air laut. Jadi air lautnya bisa turun, dan itu mengisi yang turun itu bisa dilempar kembali ke daratan, dan itu bisa menyebabkan terjadinya tsunami. Itu Mbak Tia. Oke, baik, pergerakan naik turun yang kemudian berpotensi menimbulkan tsunami tadi. Pak Suwardi, terima kasih banyak sudah menemani bincang hari ini Sultan TV Bapak. Ini Bapak akan melanjutkan agenda selanjutnya. Terakhir Bapak mungkin ingin disampaikan kepada pemirsa Sultan TV edukasi sekaligus Pak mitigasi bencana yang kemudian misalnya kembali terasa gempa dan lain sebagainya. Silakan Pak. Baik, terima kasih untuk pemirsa Sultan TV Banten. Jadi nanti apabila terjadi gempa, Pak jangan panik dulu. Kita perlu edukasi, perlu melihat sekelilingnya. Kalau memang kondisi aman, segera lari dari dalam ruangan untuk menghindari reruntuhan yang terjadi dari efek terjadinya gempa tersebut. Terus saya menghimbau kepada masyarakat untuk selalu tetap siap siaga dengan bencana. Karena bencana itu datangnya tidak kita mengerti kapan saja bisa terjadi, dan kalau ini perlu kesiapsiagaan. Gitu Mbak Dia. Baik, cukup Pak Suwardi? Cukup mungkin. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin nanti bisa kita sambung lagi di sesi selanjutnya sehingga masyarakat dan pemirsa Sultan TV semakin paham bagaimana kemudian harus dilakukan mitigasi bencana dan juga terkait dengan bencana yang akan terjadi sehingga kita bisa bersiap-siap dan juga terus meningkatkan kewaspadaan. Sekali lagi terima kasih Pak Suwardi, Kepala Stasiun Geofisika BMKG Banten. Izin langsung karena ada rapat yang segera saya hadiri. Baik. Terima kasih Mbak Dia. Ya. Terima kasih Pak Suwardi, sehat-sehat selalu, sukses selalu untuk BMKG. Amin. Ya, pemirsa Sultan TV, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya besok kita akan kembali hadir lagi di jam yang sama, pemirsa, di Talkshow Bijak hari ini, tentunya dengan pembahasan tema-tema menarik lainnya. Dan kami ingatkan kembali pemirsa, jangan lupa ya memfollow seluruh media sosial kita di Instagram kita di @sultantv.co dan juga @beritasultantv, fanpage Facebook kita di @sultantv.co dan juga YouTube kita sultantv.co. Anda juga bisa menyaksikan tayangan kita melalui TV satelit Nin Media di channel 026. Dan jangan lupa ya, Sultan TV juga ini sudah ada aplikasinya yang bisa Anda unduh melalui Play Store, aplikasi sultantv.co untuk mengambil informasi di web sultantv.co. Terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda dan jangan lupa terus menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.